Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dutri dengan NIM 2409116095 dari kelas C Sistem Informasi angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, masuk judul yang kita bawakan pada kali ini, yaitu HTML. Nah, HTML itu kita gunakan untuk sehari-hari, tidak jauh-jauh. Yang pertama itu udah pasti Google, Chrome, gitu-gitulah. Nah, pada Google ataupun Chrome itu ada HTML dan CSS dan juga JavaScript. Tapi di sini kita akan berfokus dulu yang pertama HTML. Nah, apa sih HTML itu? Jadi pengertian HTML ini atau yang bisa disebut Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan mendesain halaman web. HTML memungkinkan pembuat konten untuk strukturisasi teks, gambar, dan elemen media lainnya pada halaman web dengan menggunakan tag. Nah, tag-tag ini digunakan untuk menandai bagian teks sebagai judul, paragraf, link, list, dan banyak lagi, serta untuk membuat gambar dan video ke dalam halaman tersebut. Nah, HTML ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk hampir semua situs pada web dan berinteraksi dengan bahasa pemrograman web lainnya seperti CSS dan JavaScript untuk meningkatkan tampilan ataupun fungsi dari situs. Nah, di sini ada sejarah singkat dari HTML. Jadi HTML ini diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1991. Namun tidak dirilis secara resmi. Nah, Sir Tim Berners-Lee merilis HTML versi pertama pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Nah, hingga saat ini versi HTML sudah mencapai versi 5 yang dirilis pada tahun 2012 yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini masuk ke struktur dasar HTML. Nah, HTML ini memiliki struktur-struktur dasar yang sangat sederhana, yaitu terdiri dari dua bagian. Ada head sama body. Nah, yang pertama itu head. Nah, bagian ini berisi tentang informasi tentang halaman, contohnya seperti judul halaman. Lalu pengaturan lainnya yang tidak langsung terlihat di layar. Lalu yang kedua ini ada body. Nah, body ini bagian ini berisi semua konten yang tampil di halaman website seperti teks, gambar, video, tombol, dan lainnya. Nah, di sini kita akan berkenalan nih dengan tag-tag pada HTML. Nah, HTML itu menggunakan tag untuk menandai setiap elemennya. Sebagian besar tag memiliki pasangan pembuka dan penutup. Contohnya doctype HTML. Nah, doctype HTML ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang dibuka adalah HTML, supaya halaman HTML ini ditampilkan dengan standar yang benar. Lanjut yang kedua, tag HTML. Nah, tag utama yang membungkus seluruh isi halaman web seperti elemen head dan body harus berada di dalam tag ini. Ibaratnya HTML itu wadahnya untuk head and body ini dituangkan lah intinya. Lalu di dalam head and body ini itu ada title, judul tab untuk halaman di browsernya. Nah, jadi jika kalian membuka tab pada Google ataupun Chrome ataupun browser lainnya, pasti kalian nge-search misalnya YouTube. Nah, YouTube itu bakal menampilkan halaman webnya besar. Itu ada search, ada video-video lainnya. Nah, itu body-nya. Sedangkan untuk head yang isinya title itu, bagian atas bar atasnya itu nanti ada logo YouTube yang kecil di sini sama tulisannya YouTube gitu. Nah, lalu lanjut setelah title ada H1 ataupun heading 1
untuk judul. Nah, untuk heading sendiri ada heading 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu selanjutnya ada tag P, yaitu untuk paragraf. Selain ada judul, ada pun paragraf untuk isi dari si web tersebut ya. Nah, untuk tag pembuka itu ditulis opening tag sama closing tag. Jadi di awal itu untuk misalnya menulis judul nih H1, itu nanti ada tagnya seperti ini, logo kurang dari dan lebih dari H1, terus nama judulnya misalnya YouTube gitu. Baru di bawahnya itu ada penutupnya, itu nama H1 juga, heading 1 juga, simbol kurang dari dan lebih dari, namun ada slashnya atau dibilang atau lah bilangnya. Lalu selanjutnya ada pun aplikasi editor untuk HTML. Yang pertama Visual Studio Code atau yang biasa kita bilang VS Code, terus yang kedua ada Notepad++, dan yang ketiga ada Atom. Nah, untuk membuka hasil HTML itu, kita pasti membutuhkan web browser seperti Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Bisa juga Brave dan lainnya. Nah, di sini seperti yang saya bilang di awal, HTML itu juga berhubungan dengan CSS dan JavaScript. Nah, apa sih hubungan antara mereka bertiga ini, bahasa pemrograman mereka ini? Jadi hubungan antara HTML, CSS, dan juga JavaScript itu agar HTML bisa bekerja secara maksimal dengan dua bahasa, CSS dan JavaScript. Nah, jika mereka digabungkan, kedua bahasa frontend ini bisa meningkatkan pengalaman user dan mengaktifkan fungsi yang lebih canggih. Nah, CSS ini berguna buat mempercantik ataupun memperindah website dengan styling seperti background, warna, layout, spacing, dan animasi. Kalau JavaScript itu untuk membuat websitenya lebih interaktif dengan menambahkan fungsionalitas yang dinamis seperti slider, pop-up, dan galeri foto. Nah, untuk gambaran sederhana perbedaan antara HTML, CSS, dan JavaScript itu ada pada gambar. Nah, ibaratnya itu HTML itu adalah kerangkanya, lalu CSS itu adalah tampilan dari websitenya, dan JavaScript itu adalah otak dan fungsinya. Baik, di sini ada contoh sederhana dari HTML. Di sini ada doctype yang seperti saya bilang tadi, yaitu untuk mendeklarasikan web browsernya untuk HTML. Lalu di sini ada HTML-nya. Itu sebagai wadahnya untuk isi dari websitenya sendiri. Nah, di sini ada head-nya. Seperti yang saya bilang tadi, head itu untuk title dari tab si website. Nah, di sini ada namanya itu saya buat test website. Di sini tulisannya test website di tabnya. Lalu setelah head ada body. Di sini saya menggunakan heading 1, namanya itu Hello User 123. Di sini juga ada keluar Hello User 123, dan ini adalah teksnya dari isi dari si body tadi. Ada di bawahnya Hello User. Lalu di sini di setiap tag itu ada tag pembuka dan tag penutup. Seperti HTML ini, tag opening tag dan closing tag, lalu ada head, opening tagnya sama closing tagnya dan lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.